Mari tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih Tuhan karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk datang bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong agar kiranya kesempatan ini menjadi kesempatan yang berharga, bukan sekadar sebuah rutinitas. Kami mohon kiranya sebentar waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong. Agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat siang teman-teman, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kesempatan ini boleh jadi kesempatan pertama kalian beribadah di Persekutuan Jumat ya. Persekutuan Jumat POFH UI. Kalau ingat Fakultas Hukum beberapa puluh tahun yang lalu, bahkan teman-teman tidak bisa ibadah di dalam kampus. Jadi ini kesempatan yang indah kalau akhirnya boleh ibadah. Dulu semua fakultas boleh, Fakultas Hukum satu-satunya yang tidak boleh ibadah di dalam kampus. Tapi kemudian karena perjuangan dari kakak-kakak tingkat kalian, akhirnya dapat kesempatan boleh ibadah di dalam kampus. Jadi ini kesempatan yang istimewa ya, jangan disia-siakan. Nah, tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah humility to unity. Jadi kita akan membahas sebenarnya dua hal ya, tentang humility-nya, lalu juga tentang unity. Nah, kenapa ini penting mengawali perjalanan kalian di kampus ini? Saya harap ini juga menjadi kerinduan kita ya. Orang Kristen dikenal biasanya karena dua hal ya. Pertama karena Kristen katanya mengajarkan kasih, begitu ya. Yang kedua tentunya kita dikenal karena mempraktekkan kasih. Nah, saya harap itu menjadi bagian yang nyata juga. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengasihi Dia vertikal, tetapi juga mengasihi sesama ya. Jadi kekristenan ditandai dengan dua dimensi itu. Saya pikir salib mewakili ya. Salib ada dimensi vertikal, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Nah, di tempat ini, di kampus ini, kita tidak hanya dapat kesempatan kuliah, tapi juga dapat kesempatan untuk boleh bertumbuh di dalam iman. Kadang-kadang saya suka merasa kok kayaknya nggak fair ya. Waktu mau masuk jurusan, mau masuk universitas, doanya kenceng gitu ya. Begitu udah masuk, Tuhan jadi nomor berapa? Ini karena kebaktian pertama aja nih, rame ya. Saya mau challenge kalian, masih tetap mau cari Tuhan nggak sampai kalian lulus, sampai seumur hidup kalian? PO bukan pilihan. Dengar kalimat abang ya. Kalau saya menghayati PO itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Ya, kalau kamu butuh, kamu tahu kamu butuh Tuhan, kamu butuh teman-teman seiman, maka kamu akan datang dan bersekutu. Ya, jadi jangan karena dipaksa, ini karena masih masa-masa wajib begitu ya. Nanti beberapa dosen juga mewajibkan harus datang begitu ya. Tapi kamu butuh Tuhan dan karena itulah kamu datang kepada Tuhan. Saya harap itu jadi beban dan kerinduan kalian. Ya, kalau kalian nggak cari Tuhan, bukan Tuhan yang rugi, kamu yang rugi. Saya ulang ya, kalau kalian tidak cari Tuhan, Tuhan nggak rugi apa-apa. Kita yang rugi.
God without man, still God. God without human, still God. But human without God, we are nothing. Ya, that's why we need humility. Kerendahan hati, baik dalam relasi dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama. Kita butuh kerendahan hati. Itulah ya, manusia ini suka lupa diri. Lupa diri terus lupa Tuhan. Itu geloknya manusia ini ya. Coba abang tanya ya, siapa yang ngekos di sini? Boleh angkat tangan? Kelihatanlah muka-mukanya ya. Agak-agak menderita gitu, enggak juga ya. Nah, saya kasih ilustrasi begini ya. Coba bayangkan ya. Hanya dibayangkan, do not try this at cost ya. Hanya membayangkan. Coba, kalau orang biasanya ngekos berapa kamar sih? Satu ya? Ada yang sampai ngekos 3 kamar gitu? Satu kamar sepatu, satu kamar baju. Mendingan kontrak cuy, gitu ya. Nah, coba abang tanya, kalau kamu ngekos 1 kamar, nah ini coba dibayangkan ya. Malam-malam kamu keluar dari kamar kosmu, pastikan kamarnya mungkin banyak ya. Lalu biar agak seru, tunggu jam 12 malam kali ya. Terus kamu kasih pengumuman. Kamu mulai bicara malam-malam. Biar semua pada dengar agak teriak. Hai semua penghuni kos. Mohon keluar semua. Saya mau kasih pengumuman. Makanya dibayangkan aja, jangan dilakukan ya. Wah, akhirnya orang semua keluar lagi. Apaan sih malam-malam gitu ya. Udah kumpul semua. Oke, saya cuma mau ngasih pengumuman. Apa itu? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Kalau kamu kira-kira begitu, pasti teman-teman kosmu bilang kamu mendengar berisik malam-malam, ibu kos datang. Ada apa nak? Kok berisik tengah malam? Tante pemilik kos. Saya baru kasih pengumuman tante, kira-kira 2 menit yang lalu. Apa itu? Mulai malam ini tante, kosan ini punya saya. Pasti ibu kos juga bilang kamu. Dan puncak kegilaanmu malam itu, kamu bilang apa? Tante, mulai malam ini keluar dari sini. Logika aja deh, siapa yang boleh ngusir? Yang punya kos apa yang ngekos? Yang punya kos ya. Yang punya kos yang boleh ngusir, bukan kita yang ngekos yang ngusir gitu ya. Ini gambaran manusia di dalam dosa. Kita hidup dalam dunia ini, semua ini punya siapa? Punya Tuhan. Kamu bisa masuk UI karena kamu pintar. Pintarmu dari siapa? Terus kemudian kita bilang apa? Ini semua punya saya. Tuhan dari surga. Gila. Dan lebih gilanya lagi manusia berkata apa? Keluar dari hidupku Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Ya, jangan sombong, jangan memulai sesuatu kelihatannya saya cari Tuhan, tapi begitu menjalaninya nanti kamu lupa sama Tuhan. Benar-benar ya, kita itu dalam dosa suka lupa diri, lupa Tuhan. Kayak tadi tuh, anak ngekos bisa lupa dirinya siapa, bisa lupa Tuhan siapa. Karena itu we need humility. Untuk apa? Untuk bersatu juga kita butuh kerendahan hati. Ya, bersatu dengan Allah, saya butuh kerendahan hati. Bersatu dengan sesama, kita butuh kerendahan hati. Di kampus ini bersyukur ada persekutuan oikumene, ya. Jadi ini tempat kita bersama-sama boleh menikmati kesatuan. Nah, sayangnya memang ini yang paling sulit. Kenapa? Karena dosa itu akar masalahnya adalah, kira-kira kalau disingkat dosa itu intinya apa teman-teman? Titi riri. Mati-matian untuk diri. How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku. Makanya orang yang masih menikmati dosa, hidup dalam dosa, sulit sekali untuk bersatu. Karena sulit mengalami humility. I don't need you. Kadang-kadang dengan sombongnya, lu bakal butuh gua nanti. Wes, gitu ya.
Tapi kita nggak bisa begini nih. Humility ini memang gimana ngomong kerendahan hati ya? Susah juga. Habis abang khotbah kerendahan hati, apakah kita bisa bilang, oh Bang Alex saya sudah rendah hati? When you reach humility, kapan? Begitu kita bilang saya sudah rendah hati, mungkin itu kita lagi sombong, ya. Makanya seorang teolog bilang begini ya, humility is so shy. If you begin talking about it, it leaves. Ya. Ini pendeta Timothy Keller, dia mengatakan kalimat itu, ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yesus. Kenapa saya pilih Yesus? Karena memang dialah teladan kerendahan hati. Teman-teman bilangnya pengikut Yesus, harusnya mirip Yesus, termasuk di dalam kerendahan hati, ya. Kamu udah mirip Yesus belum? Udah? Belum? Ada nggak temanmu waktu masuk seminggu ini, apa mulai dari latihan-latihan nyanyi gitu, ih, kok Yesus banget ya? Belum? Belum ya? Lah, jangan-jangan kita mirip siapa ya? Kalau orang lihat kita langsung, dasar kau anak setan. Berarti mirip, mirip setan gitu ya. Kenapa kita belajar dari Yesus? Karena kita pengikut Yesus dan belajarlah kerendahan hati Kristus. Ya, kita akan membaca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita akan lihat sama-sama. Abang sudah tulis ayatnya di depan, kita bisa baca sama-sama ya. Yuk kita baca bergantian. Saya baca ayat 5, teman-temanku baca ayat 6, kita bergantian sampai dengan ayat 11. Yuk silakan. Oke, saya mulai ayat 5 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan sampai mati kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertukar segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah teman-teman, pertanyaan menarik. Kenapa tiba-tiba di tengah pasal 2 kitab Filipi, Paulus bicara kerendahan hati? Lihat tadi ayat 5 ya. Pikiran yang sama. Nanti kita lihat apa yang menjadi pikiran yang sama dengan Kristus. Kenapa tiba-tiba di tengah-tengah kitab Filipi, Paulus bicara kerendahan hati? Ada isu apa? Nah, nanti kita perhatikan sama-sama ya. Jadi kalau kita perhatikan, Filipi 2, 5-11 adalah salah satu bagian Alkitab yang memuat tentang kerendahan hati Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu, tapi telah mengosongkan dirinya, itulah kerendahan hati Kristus. Bagian ini merupakan suatu contoh yang luar biasa dari kerendahan hati Kristus dan harusnya jadi teladan bagi kita semua yang percaya. Tapi kenapa ini muncul? Wah, waktu abang selidiki, kalau kita belajar Alkitab mesti baca konteksnya ya. Sama kalian nanti kalau bicara undang-undang kan harus lihat konteksnya ya. Pasal ini nggak boleh bertentangan dengan pasal yang lain begitu. Maka waktu perhatikan ternyata ada masalah ini. Ada perpecahan di dalam jemaat. Ternyata pasal yang keempat mencatat ada perpecahan. Jadi ternyata untuk bicara kerendahan hati, ini konteks yang terjadi. Coba kita lihat apa yang terjadi ya. Ada dua perempuan, namanya Eudia dan Sintike. Nampaknya mereka berantem. Ya, bukan berarti perempuan tukang berantem, bukan ya. Tapi kalau perhatikan ini dua wanita muncul namanya, kemungkinan ini pemimpin jemaat. Kita nggak tahu isunya apa, mereka berantemnya gara-gara apa ya. Kadang-kadang memang orang berantem karena hal sepele ya. Kalau ajaran oke lah, tapi ada kadang-kadang hal sepele. Satu bilang saya mau mimbarnya di kiri, yang satu saya mau mimbarnya di kanan. Akhirnya kita pecah gereja kita. Satu gereja mimbar kiri, satu mimbar kanan.
Saya nggak tahu nih Eudia Sintika masalahnya apa. Mungkin masalah taplak meja di gereja kali ya. Satu mau batik, satu mau bunga-bunga mungkin gitu ya. Nggak tahu. Tapi kita baca sama-sama apa yang terjadi ya. Kita baca ayat 2 dan ayat 3. 1, 2 ya. Eudia kunasehati dan Sintika kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab. Makanya kenapa abang menyimpulkan mereka pemimpin. Kenapa? Karena mereka telah berjuang dengan Paulus dalam pekabaran Injil. Oke? Nah, di tengah-tengah kondisi ini, Sunsugos diminta untuk jadi penengah ya. Tapi ternyata menarik, tadi Paulus tuliskan kerendahan hati Kristus. Bagaimana mengatasi perpecahan, bagaimana mengatasi konflik. Maka pastikan, mau ada konflik, nggak ada konflik, pastikan kita rendah hati. Ya, kita akan bicara kerendahan hati. Dan dari mana itu diambil? Perhatikan, ada satu bagian yang menarik kalau kita perhatikan tadi. Ini boleh saya pakai judul The Great Humility of God. Inilah yang kita baca tentang kerendahan hati Kristus. Perhatikan ayat 5 ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kalian perhatikan ayat sebelumnya, itu ada bicara kerendahan hati, dan di ayat ini Paulus mengingatkan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kata pikiran dan perasaan itu berarti seluruh kehidupan. Ya, jangan cuma pikirannya, iya sih mesti bersatu, iya sih mesti saling mengasihi, iya sih pikirannya nyambung, perasaannya enggak. Tahu nggak penting mengasihi? Tahu. Tapi kalau ada dia, pura-pura nggak lihat perasaannya nggak ngikut, apalagi kelakuannya. Maka perhatikan, saya menuliskan begini dari satu kutipan, humble-mindedness is not something to be achieved by the Philippians on the basis of their own unaided efforts. It is something to be received from Christ, partaken of in Christ, and renewed by Christ. It is an ongoing gift, not a possession. A gift that is new each morning. Maksudnya apa? Jangan pikir kita semua otomatis rendah hati. Ini adalah sebuah karakter yang hanya mungkin kalau kalian berserah kepada Kristus, kalian di dalam Kristus, maka ini sesuatu yang bukan saya sudah kerendahan hati, tapi ini terus dibaharui setiap pagi. Jujur aja lah, kadang-kadang hari ini kita sombongnya luar biasa, besok rendah hati, nanti lusa rendah hati, 2-3 hari kemudian naik lagi, sombong lagi. Karena itulah saya ingin ingatkan kita, ini bukan sesuatu yang adalah usaha kita, tapi ini juga bukan sesuatu yang pernah kita capai. Ini adalah karunia Allah yang teman-teman dan saya harus berserah terus supaya kita miliki dalam hidup kita. Ya. Nah, perhatikan dua kata ini, ternyata kalau kita perhatikan, kalau kalian tertarik melihat Alkitab, maka ada beberapa terjemahan yang dipakai. Bahasa Inggris itu biasanya lebih dekat sama bahasa asli ya. Ini kan dua kata, pikiran dan perasaan. Tapi saya jujur lebih setuju dengan terjemahan Indonesia. Terjemahan Alkitab berbahasa Inggris misalnya, ini dia pakai the same mindset. Pikiran, perasaan, dia cuma terjemahkan the same mindset. Lihat beberapa perbedaan terjemahan ini. Ini attitude, dia pakai kata attitude. ESV, English Standard Version, menggunakan istilah mind. Have this mind among yourself, which is yours in Christ Jesus. Terjemahan New Living Translation, NLT, menggunakan istilah attitude. New American Standard Bible juga pakai kata attitude. Ini the message, think of yourself the way Christ Jesus thought of himself.
Dan New International Version, NIV, menggunakan the same mindset. Ini menunjukkan nuansa dari pikiran dan perasaan itu ternyata begitu luas. Kenapa? Bagi saya juga karena ternyata nggak mudah punya itu ya. Ini proses seumur hidup. Perhatikan kalimat ini. Menaruh, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan. Jadi, abang tulis begini, pengikut Kristus harusnya punya karakter seperti Kristus. Mau punya karakter seperti ini, pastikan relasimu dengan Tuhan juga baik. Lihat kutipan ini. We must have a strong inner life of fellowship and intimacy with Jesus if we are going to have a stronger outer life of ministry. Ingat baik-baik. Bangsa kita nggak kekurangan sebenarnya orang pintar. Makanya belakangan ketika juga ada yang bilang, wah kita mau membangun bangsa yang berkarakter. Saya pikir kita orang Kristen jauh lebih awal bicara karakter. Orang pintar udah terlalu banyak di bangsa ini. Yang sedikit adalah pintar dan punya karakter. Oke? Kamu bisa meniru Kristus yang punya karakter integritas, punya kerendahan hati. Kadang-kadang orang bilang kalau rendah hati nanti nggak dikenal orang dong. Oh enggak, itu dua hal yang berbeda. If you have the quality, then people will recognize you. Kadang-kadang kita ingat orang itu, kita nggak ingat lagi ya apa yang dia mungkin sampaikan, tapi kita biasanya ingat karakternya, ya. Maka ini jadi bagian penting. Jadi teman-teman, apa teladan Kristus dalam melayani? Karena kita kan disuruh miliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka abang mau mengajak kita melihat kerendahan hati Yesus itu apa saja sih, supaya kita bisa meniru. Kita bisa punya pikiran dan perasaan yang sama. Dari ayat-ayat yang kita baca, sebenarnya kalau kita baca Alkitab, kerendahan hati Kristus yang paling jelas terlihat di dalam inkarnasi. Allah jadi manusia. Can you imagine? Allah jadi manusia. Kadang-kadang nggak masuk benak kita ya. Tapi seorang penulis ini menulis sebuah buku, lalu kemudian saya kutip. Menarik sekali untuk dia coba membayangkan, mengajak kita membayangkan. Imagine if the shoemaker would become a shoe. Can you imagine that? Pencipta jadi ciptaan. Pembuat sepatu, pencipta sepatu jadi sepatu. Kira-kira itu gambarannya. Kerendahan hati yang luar biasa. Dan kerendahan hati ini nyata waktu dia melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, ini beda sekali tadi ya. Ada satu buku yang pernah abang baca bilang begini soal kepemimpinan Kristen. Banyak orang berpikir tentang climb up. Naik terus ya, naik untuk mencapai sesuatu yang tertinggi. Tapi dia mau mengingatkan, Kristus bukan naik, tapi dia turun. Wah, waktu saya baca itu, wow. Karakter yang Kristus tunjukkan bukan kelemahan, tapi justru itu kekuatan sejati. You have the power, you will do with your power, you will serve others. Teman-teman, kadang-kadang kita naik karena mau apa? Mau kuasa ya. Wah, naik begitu ya. Kalau masih anak baru mah belum ada kuasanya ya. Nanti kalau udah jadi kakak tingkat, nah mulai sedikit ada kuasa. Kan kalian kalau lewat aja masih mbak, mas gitu ya. Saya pikir ada apa ya? Nanti makin naik. Termasuk di dalam pelayanan. Banyak orang yang berpikir makin naik. Tapi Kristus dari paling atas. He has the power. But dia turun. Dan pakai power itu untuk melayani.
Kalau kalian jadi orang yang punya power, baik power sebagai kakak tingkat, power sebagai apapun itu ya, pakai itu untuk melayani. Kenapa? Kalau tidak, ngeri bangsa ini ya. Teman-teman udah lihat kan kondisi politik akhir-akhir ini? Kalau orang yang punya power tidak memakainya untuk melayani, tetapi menuntut dilayani, you will know. Ya, ini katanya kampus perjuangan. Masih ya? Masih berjuang? Atau ini kampus kenyamanan? Kampus kita udah kayak mall ya. Nyaman banget. Tapi saya ingin mengajak kita berpikir, if you have the power, it's the power to serve. Bukan minta dilayani, ya. Nah, perhatikan beberapa hal yang Yesus lakukan. Jadi ini menarik ya. Pertama, dia menyerahkan haknya untuk orang lain. Lihat ini. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kadang-kadang untuk bersatu, kita perlu belajar melepaskan hak kita. Melepaskan hak itu begini. Karena ini diskusinya tertarik dengan ini ya. Kok bisa Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah? Loh, katanya dia Allah. Kok bisa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah? Lalu apa yang terjadi? Kalau orang berpikir begini ya. Kan ada kalimat, dia mengosongkan dirinya. Ini kalau sedikit terkait dengan teologi pengosongan diri, perhatikan. Yesus Allah, waktu dia mengosongkan diri, bukan berarti dia Allahnya berkurang. Tidak. Tetapi, jadi saya lebih setuju pendekatan begini. Karena ada satu penafsir Alkitab bilang begini. Kalau kita nggak pernah bareng Yesus, kita nggak pernah tahu dia mengosongkan dirinya dari apa. Lain kalau kamu, oh saya sama Yesus dari kekekalan barengan gitu. Sebelum Yesus datang ke dunia, saya sebelahnya dia tuh. Kita selfie-selfie bareng gitu ya. Jadi dia bilang begini, kadang-kadang jangan spekulasi, Yesus mengosongkan dirinya dari apa. Karena tidak ada dari kita yang pernah bareng sama dia. Tapi lebih baik perhatikan kalimat Alkitab. Yesus mengosongkan dirinya jadi apa? Dia mengosongkan dirinya mengambil rupa manusia. Jadi disitulah kita melihat Yesus tetap Allah. Tapi ketika dia datang ke dalam dunia, dia menyerahkan haknya. Yesus kan maha tahu ya. Kok ada kalimat Yesus bilang, aku nggak tahu kapan aku datang lagi? Loh, Yesus berarti kurang maha tahu. Gimana nih orang Kristen menjawab, Yesusnya kok pelin-pelan? Katanya maha tahu, dia Tuhan, di sisi lain dia nggak tahu. Selama Yesus datang ke dalam dunia, dia membatasi haknya. Dia menyerahkan. Karena itu, dia hanya tahu apa yang Bapa harapkan atau apa yang Bapa minta untuk dia tahu. Saya kasih contoh begini. Kalau misalnya saya dosen UI. Saya pernah sih pengen jadi dosen ya, tapi susah banget jadi dosen di UI. Ya. Kalau saya dosen UI, lalu saya dapat hak tinggal di dalam kampus. Punya rumah dosen di dalam kampus. Maka waktu saya melepaskan hak saya, ternyata saya sudah punya rumah di luar, ya sudahlah. Ini buat orang lain. Saya melepaskan hak saya. Apakah saya berhenti jadi dosen UI? Tidak. Yesus melepaskan haknya sebagai Allah yang maha tahu, bukan berarti dia berhenti jadi Allah. Ya, selama dia datang ke dunia, dia hanya bergantung kepada Bapanya. Jadi Yesus hanya tahu apa yang Bapa mau dia tahu. Yesus maha hadir nggak? Kalau dia Allah, dia harus maha hadir. Tapi waktu dia datang ke dalam dunia, dia hanya hadir di Palestina kan? Apakah berarti dia bukan Allah? No, dia tetap Allah. Dia menyerahkan haknya untuk maha hadir. Jadi itu cara kita berpikir tentang ayat-ayat ini. Ternyata itu menarik ya. Banyak konflik terjadi karena kita tuntut hak kita. Tapi belajar menyerahkan hak. Ini menarik untuk kita perhatikan. Yang kedua, dia menjadi yang terendah agar orang lain mendapatkan lebih banyak. Dia bukan hanya jadi manusia. Kalimat Alkitab, dia mengambil rupa seorang hamba. Status hamba itu di manusia yang paling rendah. Tapi ini balik lagi yang abang bilang tadi ya.
bukan cuma merendah, pura-pura rendah hati, tidak. Dia memakai powernya untuk melayani. Dan ini, taat penuh berapapun harga yang harus dibayar. Teman-teman perhatikan ya. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Coba, pernah lihat gambar ini? Biasanya kalau mau Natal, Paskah, Natal juga diputar sekarang ya. Karena lagunya waktu kecil kita merindukan Natal, karena kita dia menderita, muncul Natal berdarah-darah kita. Dulu cuma muncul di Paskah gambar ini ya. Waktu saya lihat gambar ini dan baca ayat-ayat tadi, coba, bisa nggak kamu lihat gambar ini dalam konteks kerendahan hati? Ini kerendahan hati Kristus. Dia taat sampai mati. Kadang-kadang kalau lihat gambar ini, lihat gambar pengorbanan Yesus. Tapi hari ini abang minta kalian buka lensa biasa pengorbanan, sekarang pakai lensa. Oh, ternyata Alkitab pernah menulis, dia taat sampai mati, itu wujud kerendahan hati. Ini semua gambaran kerendahan hati Kristus yang dia lakukan supaya engkau dan saya selamat. Teman-teman, kita butuh orang yang punya kerendahan hati, bukan yang sombong. Yang sombong merasa tidak butuh Tuhan, yang sombong merasa tidak butuh persekutuan, tidak butuh orang lain. Kristus menyerahkan semuanya dalam kerendahan hati. Terakhir, dia nggak cari pujian manusia ya. Ada juga orang yang sok-sok rendah hati ya, supaya apa? Dipuji. Wih, gila ya, dia rendah hati banget ya. Karena gitu ya, itu namanya kerendahan hati papan loncat. Pernah lihat papan loncat? Yang kadang-kadang merendah, ting, lebih tinggi lagi naiknya ya. Kalau ditawarin pelayanan, kamu pelayanan ya. Ternyata dia bisa main gitar, tapi kamu pelayanannya jangan saya. Kamu pelayanannya jangan saya. Kamu pelayanannya jangan saya. Dalam hati paksa lagi 2 kali dong. Kalau langsung terima kan rasanya gimana gitu ya. Oh, begitu dia pelayanan, bagus gitu ya. Orang bilang, itu ternyata bisa kan? Siapa dulu? Banyak orang sok rendah hati. Kenapa? Dia minta pujian manusia. Perhatikan Kristus. Itulah sebabnya siapa yang memuji, Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lihat kerendahan hati Kristus. Demi siapa? Bukan demi dirinya, tapi demi kita, umat manusia. Saya harap persekutuan yang kita miliki di Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah persekutuan yang di dalamnya teman-teman semakin rendah hati. Rendah hati untuk cari Tuhan sungguh-sungguh di masa mudamu. Jangan sombong. Jadi orang yang merasa sayalah segala-galanya, saya tidak butuh Tuhan. Tuhan cuma butuh waktu mau masuk UI. Sudah sampai masuk, haha, it's my life. Jauh dari orang tua, mulai dengan dirinya sendiri. Coba yang belum anak kos, yang belum cari gereja yang baik. Kamu butuh gereja untuk bertumbuh. Kamu butuh persekutuan. Setiap Jumat kita ada ibadah. Tapi juga kamu butuh kerendahan hati untuk datang persekutuan ya. Untuk terlibat, untuk hadir. Ada yang bilang, gue udah tahu semua yang dibahas. Kalau kamu sudah tahu semua yang dibahas, mungkin kamu bisa hadir melayani yang lain. Ya. Jadi jangan jadi orang yang sombong karena merasa saya sudah tahu. Kita butuh orang-orang yang berpikir seperti Kristus. Punya perasaan seperti Kristus. Persekutuan ini hadir supaya teman-teman dan saya dibentuk makin serupa Kristus. Saya tutup dengan kutipan ini dari Ibu Teresa. Only humility will lead us to unity. And unity will lead to peace. Saudara mau menikmati damai? Ya, usahakan kesatuan. Saudara mau kesatuan terjadi? Usahakan kerendahan hati. Di kampus ini ada persekutuan fakultas di setiap fakultas. Secara universitas kita ada persekutuan seuniversitas.
Jadi kita bersyukur ya, tidak semua kampus punya itu. Hayati, hadiri, nikmati ya. Tahun ini saya dapat kesempatan memimpin di beberapa kampus untuk anak baru. Saya pikir saya harus menyampaikan, kalian butuh untuk cari Tuhan. Jangan pikir Tuhan sudah jadi masa lalu buat kalian. Besok abang pimpin penerimaan mahasiswa baru di UNJ, Kampus Universitas Negeri Jakarta. Katanya ada sekitar 500-an anak. Minggu depan saya pimpin penerimaan mahasiswa baru di STAN. Ada yang ke STAN? Atau minggu pertama doang di sini ya. Minggu depan masuk STAN, nanti ketemu di STAN gitu ya. Saya belum tahu berapa banyak yang akan hadir. Saya pikir gini ya, saya nggak kagum sih lihat orang pintar. Saya kagum kalau lihat orang pintar yang hatinya cinta Tuhan. Orang pintar udah banyak. Ya. 2 minggu lalu saya mengisi penerimaan mahasiswa baru di kampus BINUS. Kadang mikir-mikir gitu ya, Tuhan ini orang-orang bisa masuk kuliah. Kalian tahu berapa orang yang bisa masuk kuliah tahun ini? Angkatan kalian seluruh Indonesia cuman kurang lebih 7 juta bisa mengecap pendidikan tinggi di bangsa ini. Lihat jumlah penduduk kita ratusan juta, yang bisa kuliah berapa banyak? Cuma 7 juta. 3 juta di kampus negeri, 4 juta di kampus swasta. Nah, belum lagi kalau kalian lihat lebih jauh, yang masuk itu juga yang Kristen berapa banyak? Nggak banyak, begitu ya. Nggak semua juga Kristen. Jadi itu menjadi satu kesempatan untuk kalian benar-benar hargai ya, kesempatan kalian hidup dalam Tuhan. Baik, saya harap ini menjadi satu perenungan buat kita semua mengawali perjalananmu di kampus ini. Kita harus mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama, dan untuk itu dibutuhkan kerendahan hati. Seperti siapa? Seperti Kristus. Maka bertumbuhlah supaya kamu makin mirip Yesus. Nanti tahu-tahu di akhir semester ada yang bilang, ih kau Yesus banget ya. Kalau ada yang bilang begitu, bilang puji Tuhan, berarti makin mirip Yesus ya. Kalau udah di akhir semester orang bilang dasar kau anak setan, berarti setan banget lo gitu ya. Ada nggak sih orang tua yang pengen banget anaknya mirip, makin hari makin mirip tetangga? Ada gitu? Coba kalau kamu pulang gitu ya, terus papa mama bilang, ih nak, papa bangga sekali. Lihat hidungmu, makin mirip tante di seberang jalan gitu. Orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. Maka Tuhan mau kalian mirip Kristus. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Terima kasih untuk teladan Kristus yang menginspirasi kami untuk terus mengasihi Tuhan dalam kerendahan hati dan mengasihi sesama di dalam persekutuan juga dengan kerendahan hati. Kami rindu wadah yang Tuhan berikan, PO Fakultas Hukum Universitas Indonesia maupun juga POUI sebagai satu kesatuan seluruh universitas Indonesia. Kami boleh bersama-sama bersatu di dalamnya. Dengan kerendahan hati, kami tidak menganggap diri kami lebih dari yang lain. Tapi kami boleh bersatu bersama, mengupayakan kesatuan demi pertumbuhan yang pada akhirnya juga membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Secara khusus hamba mendoakan adik-adikku angkatan baru di tempat ini agar kiranya bukan hanya di awal ini mereka mencari Tuhan, mereka mencari persekutuan dalam persaudaraan Kristen, tapi benar-benar ini kebutuhan yang Tuhan rindukan mereka alami dan nikmati. Terima kasih, tolong kami pada akhirnya sekali lagi bukan cuma jadi pendengar firman, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Terus juga bahwa saat ini kita sudah diajari bagaimana keteladanan Kristus agar kita semakin rendah hati dalam mencari kehidupan kita,